Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Putri dengan NPM 2301010012 dari jurusan PAI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Madaniyah yang saya sudah pelajari di semester kali ini. Ya, surat atau ayat Madaniyah sendiri mereka yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrahnya di Madinah. Jadi surat Madaniyah itu diturunkan melalui hijrahnya Nabi ke Madinah. Nah, surat Madaniyah sendiri ditujukan kepada penduduk kota Madinah dan sekitarnya. Selain itu, suatu ayat atau surah yang dimulai dengan awalan ya ayyuhallazi yang memiliki arti wahai orang-orang yang beriman. Ulama mengategorikan sebagai ayat atau surah Madaniyah karena pada masa itu benih-benih keimanan mulai tumbuh pada penduduk kota Madinah. Nah, di sini surat Madaniyah adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada surah dalam Al-Quran yang turun di kota Mekah setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Berikut adalah beberapa ciri-ciri dari surah Madaniyah itu sendiri. Isi hukum dan tata krama. Surah-surah Madaniyah cenderung lebih banyak membahas hukum-hukum tata Islam, tata krama, dan urusan sosial masyarakat Muslim. Yang kedua, panjang dan terperinci. Surah-surah Madaniyah cenderung lebih panjang dan terperinci dalam penjelasan hukum dan aturan-aturan Islam. Yang ketiga yaitu penekanan dalam pembentukan masyarakat Muslim. Surah-surah Madaniyah sering sekali menekankan pembentukan masyarakat Muslim yang kuat dan beradab. Surah-surah ini memberikan pedoman tentang bagaimana cara membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Yang keempat, konteks sejarah. Surah-surah Madaniyah seringkali menanggapi situasi dan peristiwa yang terjadi di Madaniyah pada masa itu. Surah-surah ini juga memberikan petunjuk tentang bagaimana menghadapi tantangan dan konflik pada masa itu. Nah, yang terakhir yaitu penekanan pada keadilan dan kemanusiaan. Surah-surah Madaniyah seringkali menekankan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan persaudaraan di antara umat Muslim. Surah-surah ini memberikan pedoman tentang bagaimana bersikap adil dan berempati terhadap sesama. Nah, untuk menentukan suatu surat dalam Al-Quran, kategori Madaniyah atau Makkiyah terdapat dari beberapa cara yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu lokasi penurunan. Salah satu cara untuk menentukan surat itu Makkiyah atau Madaniyah yaitu dari lokasi penurunan surah tersebut. Surah yang ditujukan di kota Mekah bernama Makkiyah dan surat yang diturunkan di kota Madinah bernama Madaniyah. Yaitu konten dan tema. Surah-surah Madinah cenderung lebih banyak membahas hukum-hukum Islam, tata krama, dan urusan kemanusiaan, urusan sosial masyarakat Muslim. Nah, surah-surah ini juga sering menekankan pembentukan masyarakat Muslim yang kuat dan beradab, panjang dan terperinci, yaitu surah-surah Madaniyah cenderung lebih panjang dan terperinci dalam penjelasan hukum-hukum Islam, tata krama dalam penjelasan hukum-hukum dan aturan-aturan Islam. Yang keempat yaitu konteks sejarah. Surat-surat Madaniyah seringkali menanggapi situasi dan peristiwa yang terjadi di kota Madinah pada masa itu. Jadi surat-surat ini memiliki konten dan tema yaitu menurut sejarah yang terjadi di kota Madinah dan situasi peristiwa yang terjadi pada saat itu, yaitu menanggapi situasi tersebut. Yang kelima yaitu penekanan pada keadilan dan kemanusiaan. Surat-surat Madaniyah seringkali menekankan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dan persaudaraan di antara umat Muslim. Jadi surat Madaniyah ini menekankan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan persaudaraan di antara umat Islam.
Jadi ada poin-poin di tiap-tiap surat Madaniyah yang tentang keadilan, kemanusiaan, dan persaudaraan antara umat muslim. Oke. Nah, untuk kesimpulannya adalah dengan memahami ciri-ciri dan karakteristik surat-surat Madaniyah, terus gimana sih cara penurunan surat Madaniyah, itu membuat kita paham apa itu pengertian surat Madaniyah, apa sih itu surat Madaniyah, apa sih ciri-cirinya dan bagaimana karakteristiknya. Nah, umat muslim dapat mengambil hikmah dan petunjuk yang terkandung di dalamnya untuk menjalani kehidupan mereka sesuai dengan ajaran Islam. Jadi, surat Madaniyah itu bisa dijadikan pedoman umat Islam untuk ibarat kita sebagai bekal kita lah untuk menjalani kehidupan, kayak kita ada bekal nih buat di kehidupan kita kelak. Apa sih bekal kita? Entah itu apa entah kita gimana sih cara menghormati orang tua, itu pembekalan. Walaupun ilmunya, pembelajaran yang kita ambil dikit itu, tapi ilmunya Masya Allah, itu ilmunya banyak banget dan itu bisa kalian pelajari di mana aja. Jadi surat Madaniyah itu bisa jadikan kalian pembekalan tuh untuk belajar petunjuk yang terkandung di dalam surah Madaniyah itu bisa kalian gunakan untuk menjalani kehidupan kalian dengan aturan ajaran Islam dan hukum Islam. Baik, sekian penyampaian materi saya pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.